Hai, welcome back to Misika Channel, a channel for education and entertainment. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from my channel. Thank you. Okay, today Miss Eka has a Zoom meeting with the students. Today, Miss Ika will discuss about the English ASPD question for grade 9, okay? So, before we start the meeting, I just remind you, if you want to read the question, please read the question first before you read the text. So, you will not waste the time, okay? Jadi, dear, Miss Ika ingatkan ya, kalau mengerjakan soal, dibaca dulu soalnya baru teksnya supaya tidak menghabiskan waktu. Okay, are you ready? Okay, let's start. What is the sender relation to the receiver? Sendernya siapa? Faro. Receivernya adalah my sister. Kemudian di sini ditegaskan lagi, you'll always be my sister and forever in my heart. Kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku dan di hatiku, gitu. Berarti itu yang dikirim adalah saudara perempuannya Faro. Berarti hubungannya apa? Saudara kandung, sibling. Kalau child itu sinonimnya adalah kid ya. Friend sinonimnya adalah mate yang di sama body. B-U-D-D-Y. Oke, kita lanjut. We will go to the next question. Oke, saya hapus dulu nih. Oke. Walking down to the aisle to start new life. The expression means that blah blah blah. Kita cari kalimatnya dulu ya. Aduh, maaf. Ini belum saya ganti. Draw. Oke, dear. Sudah melihat ya? Kita artikan dulu. You are all grown up and about to be a bride walking down the aisle to start new life. Jadi, kamu semua telah dewasa dan about to itu hampir menjadi bride. Apa itu bride? Bride itu adalah pengantin wanita. Kalau pengantin laki-laki apa? Ada yang tahu? Saya tulis di sini ya. Pengantin laki-laki adalah groom. G-R-O-O-M. Itu adalah pengantin laki-laki. Jadi, kamu telah dewasa, kamu semuanya telah dewasa dan hampir menjadi seorang pengantin perempuan yang berjalan ke aisle. Aisle itu apa? Aisle itu lorong. Untuk memulai hidup baru. Berarti intinya apa kalau memulai hidup baru dan ada pengantin perempuan? Iya, menikah. Maka jawabannya yang mana, dear? Yang E ya, the receiver is going to marry. Oke, sebentar saya clear dulu. Oke, let's go to the next question. What is the purpose of the text? Oke, dear. Masih ingat ya? Kalau ada tujuan dari teks, kita harus mengidentifikasi apa dulu? Sudah pernah saya share videonya. Jadi, kita lihat dulu kata kerjanya. Silahkan dilihat, dear. Kata kerjanya apa aja, dear? Itu ada kata is, she is, it is, she is, she spends, is, dan lain-lain. Berarti kalau teks menggunakan verb 1, masih ingat itu teks apa? Aduh, maaf, lupa. Masih ingat itu teks apa kalau menggunakan verb 1? Deskriptif. Sama? Ada 2? Sama? Report. Betul Mbak tadi ya, deskriptif sama report itu menggunakan verb 1. Jadi besok diingat-ingat kalau ada teks yang menggunakan verb 1, kalau dia nggak deskriptif ya dia adalah report. Deskriptif itu adalah deskripsi secara khusus. Kalau khusus otomatis yang dideskripsikan hanya satu dan tertentu. Jadi sudah jelas yang ini loh, makanya saya bilang Bali.
Bali kan ada satu ya, berarti dia adalah deskriptif. Tapi kalau saya bilang kota, nah kota itu kan umum, berarti dia kebalikannya. Report ya, jadi report itu adalah umum. Deskripsi secara umum dan tidak tertentu. Jadi nanti dilihat, kalau bendanya satu dan tertentu berarti deskriptif. Maksudnya benda itu bisa orang, hewan, binatang, tumbuhan, tempat. Yang kedua adalah jika yang dideskripsikan itu lebih dari satu, maksudnya lebih dari satu tuh nggak harus bendanya jamak, tapi maksudnya bendanya satu tapi itu nggak jelas yang mana, kan otomatis jumlahnya banyak. Seperti saya bilang kota kan satu, saya nggak bilang cities tapi a city, berarti kan kotanya satu, tapi kan kita nggak tahu kota yang mana, berarti pasti itu adalah report text. Terus kalian ngafalin purpose-nya, kalau dia pakai purpose yang textbook ya, kalau deskriptif kalian ngafalinnya adalah DP. Apa itu DP? Descriptive Particular. Particular itu apa? Khusus, atau juga bisa DS atau DS, Descriptive Specific. Jadi to describe bla 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 in particular, atau to describe bla 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 in particular. Bla bla blanya nanti diisi dengan apa? Judulnya, atau yang dibahas, atau yang dideskripsikan. Kalau report nanti adalah RG. Apa itu RG? Report general. Jadi to describe the title atau bla 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 in general. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan tadi sudah tahu itu menggunakan verb 1. Oh, berarti ini kalau nggak deskriptif ya, report. Kita lihat dulu. Di situ, maaf ketutupan. Let me tell you about my pet Jersey. Izinkan saya memberitahu kamu tentang binatang peliharaanku Jersey. Berarti itu bahas tentang apa? Kalau ada kata my, nanti kalau ditanyakan itu bahas apa, pasti langsung the writers ya. Jadi punyanya si penulis, berarti itu adalah the writers pet Jersey. Binatang peliharaannya si penulis Jersey. Berarti kan sudah tertentu. Kenapa bisa tertentu? Karena kan binatang peliharaannya si penulis, si Jersey. Penulis yang mana? Penulis yang di teks. Berarti kan sudah khusus ya. Berarti ini adalah deskriptif. Aduh Miss, kok nggak ada yang to describe bla 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 in particular atau spesifik. Nah, sekarang kita sudah lihat ya. Di sini kan bahas tentang the writer's pet. Berarti mendeskripsikan binatang peliharaannya si penulis. Kita lihat dulu yang E. To show how his pet is taken care. Jadi untuk menunjukkan bagaimana binatang peliharaannya dipelihara. Kalau ada kata how biasanya atau how to khususnya, itu pasti adalah procedure. Ini hanya menjelaskan bagaimana si binatang peliharaannya si penulis dirawat. Itu kan gak cuman ngasih tahu cara merawatnya ya, tapi dia menjelaskan physical appearance, kemudian personality, dan lain-lain. Berarti yang E is wrong. Jadi A salah ya. Kemudian yang C, to introduce his pet to the readers. Nah ini dia, kalau kalian sering memperhatikan soal SPD ya, biasanya kalau dia adalah deskriptif, kalau nggak to describe, biasanya dia pakai kata to introduce. Tapi jangan terjebak, oh berarti kalau to introduce pasti itu purpose-nya dari deskriptif. Belum tentu. Kita lihat setelahnya. Setelahnya bahas apa? His pet. Iya kan di sini bahas tentang apa? Binatang peliharaannya si penulis. Berarti bisa jadi jawabannya adalah yang E. Tapi kita lihat dulu yang C supaya lebih yakin. To persuade the readers to love his pet. Untuk membujuk pembacanya untuk mencintai binatang peliharaannya si penulis. Kurang tepat ya. Kalau untuk membujuk biasanya itu adalah purpose dari advertisement. Berarti C is wrong. The next, the D one, to let the readers know his pet's habit. Jadi untuk mengizinkan atau membiarkan pembacanya mengetahui habit, kebiasaan dari si binatang peliharaannya si
nulis kurang tepat. Berarti sudah jelas banget ya, jawabannya adalah yang B. Jadi diingat-ingat, biasanya kalau deskriptif itu kalau nggak to describe bla 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 in particular atau in specific atau bisa to introduce bla 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 blanya itu adalah yang dideskripsikannya apa, to the reader, seperti itu ya. So the answer is B ya. Oke, saya clear dulu ini caranya. Oke, let's go to the next question. Still the same text ya, masih teks yang sama. Which of, sebentar saya ganti drawing dulu. Which of the following statement describe Jerry's physical features? Maaf, ini belum saya ganti ternyata. Maaf ya. Oke. Jerry's physical feature. Jadi kalian jangan terjebak. Oh, yang mana yang benar? Ini bukan yang mana yang benar. Silahkan dilihat ya. Pilihan yang A dulu. She is quite active and playful. Di situ sudah ada. This one. Dia agak aktif dan playful, suka bermain. Quite itu artinya agak ya. Tapi kalau E-nya itu sebelum T, berarti itu artinya adalah diam atau tenang, quiet. Kemudian yang kedua adalah she is extremely fond of. Apa itu fond of? Fond of itu artinya adalah gemar sekali. Ada yang tahu sinonimnya? Sinonimnya adalah keen on, itu gemar sekali. K, E, N, O, N ya, maaf, tulisannya jelek. Keen on. Itu sinonim dari fond of. Dia sangat suka bermain. Nah, di sini juga bisa kalian lihat ada. She is good at taking instruction. Bisa dilihat di slide. She also takes instruction. Jadi dia juga bisa melakukan perintah. The next, she is dark and black in color. It is dark brown and black in color. Kan ada semua, tapi kan bukan mana yang benar. Tapi ini tadi, Jerry's physical feature. Apa itu physical feature? Hampir sama dengan physical appearance, ciri fisik. Berarti mana yang mengungkapkan ciri fisik? Yang dia berwarna coklat tua dan hitam warnanya. Seperti itu ya. Jadi clue-nya adalah physical feature, ciri fisik. So the answer is D. Oke, baik. Kita lanjut. Okay, let's take a look at the question. The writer thinks that Jersey loves her more because bla bla bla. Maaf, her-nya itu diganti him saja ya. Jadi, si penulis berpikir kalau Jersey itu menyukainya karena apa? Oke, kita lihat dulu. This one. Jersey, aduh maaf, belum keganti ternyata. Sorry. Jersey has won the heart of all my family members. She awaits my return from the school every afternoon and is delighted to see my back. I am also eager to meet her. We love and enjoy each other company. Jadi, Jersey telah memenangkan hati dari semua anggota keluargaku. Dia selalu menunggu kedatanganku dari sekolah setiap siang hari dan delighted. Ada yang tahu delighted itu apa? Senang. Iya, sinonimnya apa? Saya tulis ya. Apa dia? Happy. Betul, apalagi yuk. Nah, saya senang kalau berinteraksi. Kemudian, glad. Ada lagi yang tahu? Nama makanan yang sering diletakkan di dekat meja kasir, Alfamart atau Indomaret. Apa itu? Kinder Joy. Kinder itu apa? Kesenangan. Anak-anak. Anak ya. Joy itu kesenangan. Kesenangan anak-anak, derita orang tua kalau saya bilang. Jadi joy itu artinya kesenangan. Kalau senang itu apa? Joyful. Ini sering banget muncul di teks naratif. Joyful,
juga bisa overjoyed. Kemudian dear, kalau kalian mau bilang minta tolong supaya lebih sopan, itu menggunakan kata apa? Please ya. Jadi please itu adalah untuk tolongnya lebih sopan. Tapi kalau kalian ketemu please, kok dia ada D-nya, itu bukan artinya tolong, mohon, atau apapun itu. Tapi artinya adalah senang ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kami saling mencintai satu sama lain. Berarti, maaf ya, ternyata belum saya ganti. Sebentar, masih tujuannya, maaf. Ini tadi sudah ya, maaf. Misika salah. The writers think that Chelsea love her more because bla bla bla. Di sini tadi sudah terlihat. Kenapa? Karena dia selalu menunggu kedatanganku kan, dan dia senang ketika melihatku kembali. Dan saya juga sangat suka atau sangat ingin untuk bertemu dengannya. Berarti kenapa dia itu menyintai atau menyukai Chelsea? Jawabannya adalah yang E ya. They spend more time together. Jadi karena sering menghabiskan waktu bersama. Tadi dia selalu menunggu pulang sekolah. Kemudian dia juga selalu senang untuk melihat dia kembali pulang. Kemudian saya, si penulis, juga ingin untuk bertemu dengan dia. Berarti karena sering menghabiskan waktu bersama, mereka jadi saling mencintai. Maksudnya mencintai bukan mencintai yang seperti apa ya, intinya saling menyayangi antara si pemilik dan binatang peliharaannya. So the answer is E ya. Oke, kita lanjut. Oke dear, ada yang tahu ini? Aduh, maaf. Ada yang tahu ini teks apa? Coba kita lihat. Kalau kita mau tahu itu teks apa, yang pertama kali kita lakukan apa? Iya, dilihat kata kerjanya. Ada fought, ada wish, ada bird, ada have, ada decided, ada vote, dan lain-lain. Itu verb berapa? Verb 2. Iya, betul. Kalau itu teks menggunakan verb 2, teks apa dan apa? Recount. Dan satu lagi? Narrative. Iya, good job. Pinter dia. Jadi itu kemungkinan kalau nggak naratif ya recount. Dan kita lihat penulisnya siapa di situ. Ada kata I. Kalau ada kata I, biasanya dan menggunakan verb 2 itu adalah teks recount. Terutama itu adalah yang experience. Kan recount itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah past experience, yang kedua adalah biografi, yang ketiga adalah historical event atau peristiwa sejarah. Jadi ini adalah pengalaman ya, recount yang pengalaman. Purpose-nya apa dear kalau ditanyakan tujuannya? To iya, experience. Iya, betul. To retell atau to tell the past experience. Nanti kalau biografi ya, to retell atau to tell the life of bla bla bla. Seperti itu. Good job. Atau to tell the biography of bla bla bla. Oke, kita lihat dulu. Pertanyaannya, the text tells a story about a teen who bla bla bla. Jadi teksnya menceritakan cerita tentang teen. Teen itu artinya adalah remaja. Yang apa? Kita lihat ya. Di paragraf 1, growing up as a teen. Dewasa sebagai seorang remaja, I fought. Ada yang tahu fought? Verb satunya adalah fight. Bertengkar, bisa berkelahi juga bisa. Kalau di sini lebih ke bertengkar ya. Saya bertengkar dengan orang tuaku sepanjang waktu. Kembalinya, aku berharap kalau orang tuaku itu bukan dari kelas pekerja dan kita
mempunyai banyak uang yang bisa dihabiskan. Berarti bisa kita simpulkan ya, kalau dia itu berasal dari keluarga kelas menengah bawah atau mungkin kelas menengah gitu. Suatu hari saya memutuskan untuk run away. Ada yang tahu apa itu run away? Apa itu run away? Kabur. Sinonimnya apa? Flee, F-L-E-E. Verb 2-nya nanti sama verb 3-nya adalah flee. Ini verb 2 dan verb 3-nya. Satu lagi yang artinya run away adalah escape. Sorry. This one ya. Saya kasih sini. Jadi, kita lanjut. Aku memutuskan untuk kabur setelah berargumen dengan ibuku. Saya berjanji, vote itu bisa artinya berjanji atau bersumpah untuk tidak pernah kembali dan membuktikan kalau saya bisa hidup tanpa mereka. Saya mempunyai 200.000 di sakuku pada saat itu. Lucunya, bagaimana uang 200.000 bisa membuatmu menjadi kaya sebagai seorang anak laki-laki? Berarti ceritanya tentang apa, Dir? Kalau dia kabur, berarti jawabannya yang mana? Yang dia run away from home. Oke, saya hapus dulu. Oke. Kita lanjut. Maaf. Draw. What did the writer's parents do when they realized that she ran away? Apa yang orang tuanya si penulis lakukan ketika menyadari kalau dia itu kabur? Kita lihat ya. Nih. Di paragraf kedua. By the third day, my parents were worried and lodged a police report. Di menjelang hari ketiga, maaf. Menjelang hari ketiga, orang tuaku itu worried. Apa itu worried? Khawatir. Sinonimnya apa dia? Ada yang tahu? Anxious. Itu juga khawatir ya. Khawatir and lodge. Lodge itu artinya adalah mengirimkan atau memasukkan laporan polisi. Intinya di menjelang hari ketiga orang tuaku khawatir dan membuat laporan polisi. Berarti ketika orang tuanya menyadari kalau dia itu kabur, apa yang dia lakukan? Yang sesuai adalah yang C ya. They made a missing person report to the police. Jadi mereka membuat laporan orang hilang ke polisi. Oke. Kita lanjut. Nah ini tadi Misika sudah bilang ya. Ini juga sudah Misika hitamkan, merahkan supaya lebih jelas. I vote to never come back to prove that I could live without them. Tadi Misika bilang vote itu artinya bisa bersumpah atau berjanji. Dan di sini yang ditanyakan adalah the word vote has closest meaning to. Kalau ada closest meaning, similar meaning, the same meaning, can be best replaced, the synonym itu menyatakan apa? Sinonim ya, atau persamaan kata. Jadi mana yang merupakan sinonim dari bersumpah atau berjanji? Kita lihat yang pilihan E. Propose itu apa? Mengajukan. Plan, merencanakan. Forbid, ada yang tahu apa itu forbid? Itu adalah verb 2. Jadi kalian harus sering-sering hafalin ya, apalagi kemarin sudah passive voice, otomatis harus hafal verb 1, verb 2, verb 3. Apa itu forbid? Melarang ya. Melarang. Sinonimnya apa? Ada yang tahu? Mobil motor tidak bisa jalan kalau dia nggak ada
Roda. Roda bahasa Jawanya apa, Dir? Ban. Ban. Jadi sinonimnya adalah ban. Satu lagi adalah prohibit. Verb 2, verb 3-nya apa? Kalau ban sama prohibit itu sama-sama regular verb. Jadi tinggal ditambahin ed. Ban sama prohibited. Lah kalau yang D itu apa, Miss? Nah, yang D itu dari kata swear. Apa itu swear? Bersumpah atau berjanji. Verb 2-nya apa? Swore. Verb 3-nya adalah sworn. Jadi penting sekali ya kalian harus menghafal verb 2 dan verb 3. Seandainya nanti kan di sini verb 2 ya. Aduh, ini apa ya swore? Kalau nggak tahu verb satunya kan jadi salah. Seperti itu. Jadi sinonimnya adalah yang dia swore. Verb 1 dari swear. Berjanji atau bersumpah. Oke, saya hapus dulu. Okay, let's go to the next question. What is the recipe about? Resepnya itu tentang apa? Oke, wait. Aduh, maaf. Kepencet terus. Nih, silahkan dilihat. Rummage through your spice rack and dig out turmeric to make this warming caffeine-free tea. Jadi untuk membuat this warming itu apa? Hangat. Caffeine-free tea. Jadi teh tanpa kafein. Kenapa? Teh itu ada kafeinnya ya, sama-sama dengan kopi. Jadi kalau ini membuat teh tanpa kafein, berarti sudah jelas banget dia. Jawabannya adalah yang B ya, caffeine-free tea. Oke, hapus dulu. Okay, let's go to the next question. Maaf, ketutupan ini. Which of the following tools is needed in the recipe? Yang mana tools, alat-alat berikut yang dibutuhkan dalam membuat resep? Kita lihat dulu di ingredients. Di ingredients yang kedua, 1 tablespoon fresh grated ginger. Ada kata grated. Grated itu apa? Parut. Berarti kita membutuhkan grate, parutan. Kemudian step yang pertama kita lihat boil 500 ml water in the kettle. Rebus ya. Ada yang tahu nggak sinonim dari rebus? Bentar, Misika kasih tahu biar kosakatanya banyak. Boil itu merebus. Sinonimnya adalah, ada yang tahu? Stew. Stew. Kemudian satu lagi adalah simmer. Itu artinya adalah merebus. Jadi rebus 500 ml air ke dalam ceret kettle. Berarti butuh ceret. Kemudian put the turmeric, kunyit, ginger, jahe dan lain-lain di teapot atau jug. Itu artinya adalah teko ya, letakkan di teko. Kemudian tuang. Kemudian kita lihat yang step kedua. Strain, apa itu strain? Saring. Saring melalui sieve atau tea strainer. Saringan teh menjadi 2 cups, 2 cangkir. Berarti butuh saringan teh dan cangkir. Berarti mana kira-kira yang dibutuhkan? Kalau yang A itu adalah whisk ya, itu adalah pengocok. Yang kedua itu artinya adalah lemon atau orange squeezer. Jadi peremas lemon atau peremas jeruk. Kalau yang C itu adalah strainer atau sieve. Kalau yang D itu kayaknya coffee maker ya. Kalau yang D berarti jelas banget di step kedua tadi bilangnya adalah nih, strain through a sieve or tea strainer. So the answer is C ya. Oke, lihat. Let's go to the next question. Nah, teks apa dia? Ada yang tahu nggak ini? Kira-kira teks apa? Naratif. Iya, betul. Tahu dari mana dia? Kalau dia naratif? Karena fiksi. Karena fiksi.
hal lain yang mengetahui kalau itu naratif seandainya kita nggak tahu itu fiksi atau apa gitu. Verb Menggunakan 2. iya, betul. Pintar. Jadi kalau menggunakan verb 2 masih ingat ya, tadi kalau nggak naratif ya dia adalah recount. Kemudian kita lihat di kalimat pertama itu ada kata a long time ago. Ada kata long time ago, once upon a time, one day, once. Itu pasti adalah teks naratif. Purpose-nya apa? Masih ingat nggak? Atau the writer intention? Untuk menghibur. Menghibur itu apa? Kalau seandainya kalian bingung, kalian ingat-ingat ini. Dunia artis itu dunia apa? Dunia entertainment, dunia hiburan. Berarti menghibur adalah to entertain. Jadi purpose dari teks naratif kalau nggak to entertain, to amuse the reader, satu lagi adalah to teach the moral value, mengajarkan nilai moral. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya adalah which of the following problems and their solution can be found in the story. Jadi kita cari masalah dan solusi yang kita bisa temukan di cerita. Sebentar, ini saya inggirkan dulu menutupi. Problem yang pertama, the daughters wanted to be rich. Kita baca dulu aja ya biar kalian lebih paham. Pada zaman dahulu ada seorang Brahmin pendeta dan istrinya dan ketiga anaknya. Dia mencintai mereka. Pendetanya bekerja keras dan merawat keluarganya. Tiba-tiba pendetanya meninggal. Semua keluarganya itu menjadi patah. Pokoknya hatinya itu jadi patah hati atau sedih lah intinya. Istrinya menangis dalam kesedihan. Oh Tuhan, bagaimana saya akan akan menafkahi anak-anakku. Di waktu yang sama, pendetanya berseripun. Ripun itu apa? Dilahirkan kembali menjadi angsa emas yang cantik. Suatu hari angsanya itu angsanya itu heran bagaimana keluarganya itu atau bagaimana keadaan keluarganya sekarang. Dia terbang ke desa dan merasa tidak senang karena melihat keluarganya baik. Ada yang tahu apa itu baik? Baik itu artinya adalah meminta-minta. Beggar itu adalah peminta-minta atau pengemis. Jadi dia itu sangat tidak senang melihat keluarganya sedang meminta-minta. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Seru si angsa. Kemudian istrinya melihat burung yang indah, dia ingin menangkapnya. Kemudian dia berkata, istriku, saya adalah suamiku. Suamimu, plucking when his feathers. Pluck itu artinya apa? Memetik. Memetik salah satu dari feathers. Feathers itu adalah bulu. Bulu apa? Bulu angsa atau unggas. Pokoknya bulu-bulu unggas seperti ayam, burung dan lain-lain itu feather. Kalau fur, F-U-R, itu adalah bulu halus. Punyanya kucing, anjing, dan lain-lain yang bulunya halus ya. Jual bulu ini dan beli makanan dan pakaian. Kemudian dia terbang. Setiap minggu dia datang untuk memberikan bulunya itu kepada keluarganya. Segera istri dari pendeta dan anak-anaknya itu menjadi kaya dan hidup dalam luxury. Luxury itu artinya adalah kemewahan ya. Namun, the Brahmin's wife, istrinya itu greedy. Greedy itu serakah. Dia tidak senang karena hanya mendapatkan satu bulu. Dia memutuskan untuk mengambil semua bulu-bulunya. Kemudian, di waktu angsanya itu tiba, dia punch. Meninjunya ya, cuan banget ya, padahal itu dia adalah suaminya yang menjelma menjadi angsa. Kemudian angsa yang malang itu meminta dia untuk tidak mencabuti semua bulunya, tapi it is in vain. Dan ini dia dibedakan ya, kalau kalian ketemu kata in vain itu artinya adalah sia-sia. Tapi kalau nggak ada in, vain saja, itu artinya adalah sombong. Sinonim dari arogan dan big-headed. Kemudian, this one, dia menangis, angsanya menangis.
bulu-bulu itu sekarang tidak berguna karena kamu sudah mengambilnya dengan paksaan. Mereka sudah berganti menjadi bulu-bulu ordinary. Ordinary itu apa? Biasa. Kamu itu serakah. Sekarang kamu tidak akan punya apapun. Kemudian dia terbang dan tidak pernah kembali. Oke, kita baca ya problems yang pertama. The daughter wanted to be rich. Yang pengen lebih. Sebenarnya mereka sudah kaya ya, dear. Nah, silahkan kalian lihat. Tapi karena istrinya itu greedy, serakah, dia ingin semua bulunya. Berarti yang nomor 1 salah. Kemudian, they asked the swan to provide for the family. Salah, bukan mereka meminta, tapi swannya sendiri yang dia ingin memberikan kepada mereka. Tadi ada di mana ya? Tadi sudah bisa baca ya, tidak kelamaan. Kemudian yang kedua, the wife couldn't support her family. Istrinya tidak bisa menghidupi keluarganya. Tadi yang ada backing sebentar. Nah ini. Di sini silahkan kalian lihat. Bagaimana saya akan menghidupi keluargaku? Kemudian, ini di sini. His family begging for their family. Keluarganya meminta-minta untuk hidupnya mereka. Berarti kan istrinya tidak bisa menafkahi keluarganya. Kemudian, solusinya angsanya memberikan sebuah bulu halusnya untuk bulu emasnya untuk dijual. Kita lihat ya. Nih. Plucking one of his feathers, he said, sell this feather and buy some food and clothes. Berarti yang nomor 2, benar ya. Selanjutnya yang ketiga, the wife wanted to get more feathers. Istrinya ingin mendapatkan bulu yang lebih banyak. Tadi juga sudah Misika baca. Nah ini, nih, kalian bisa lihat ya, Misika garis bawah ya. She was not happy with getting just one feather. She decided to pluck all his feather. Jadi, dia ingin mendapatkan feathers yang lebih banyak. Kemudian, solusinya, the golden feathers change into ordinary ones. Nah ini. Because you took them by force, they have changed into ordinary feathers. Jadi karena kamu mengambilnya dengan paksaan, they-nya di sini merujuk ke apa? Bulu-bulu ya. Bulu-bulunya berubah menjadi bulu-bulu yang biasa. Berarti nomor 3 benar. Kemudian, yang 4 biar lebih jelas ya. The daughter miss their father so much. Anak-anak perempuannya merindukan ayahnya. Di situ nggak ada yang bilang kalau mereka rindu. Cuma mereka bingung ketika Brahminya itu meninggal, bagaimana mereka akan hidup. Kemudian, the swan turn into human again. Iya sih, dia berubah menjadi human. Tapi kan bukan karena anak-anaknya merindukan mereka. Berarti yang benar yang mana? Yang C ya. 2 and 3. Okay, do you have any question? Not yet ya? Kita No, lanjut. Miss. Okay, thank you dear for your response. Okay, let's go to the next question. Nah ini, what is the moral of the story? Tadi kan sudah Misika baca ya, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, keserakahan membawa bencana atau keserakahan membawa kemiskinan atau pokoknya intinya jangan serakah. Kita lihat dulu pilihan yang ya, sebentar, biar nggak pindah. Greedy people rarely recognize how greedy they are. Wah, ini hampir-hampir ada greedy-nya, berarti mungkin yang tapi belum pasti. Jadi orang-orang yang serakah, rarely. Ada yang tahu rarely itu apa? Sebentar, saya tuliskan ya. Rarely itu artinya adalah jarang. Sinonim dari seldom. Jadi orang-orang yang serakah jarang recognize. Recognize itu apa? Menyadari atau mengenali bagaimana serakahnya mereka.
Iya sih, orang serakah itu pasti nggak menyadari ya kalau mereka serakah biasanya. Tapi kita lihat dulu yang B. Tapi kan itu bukan karena mereka tidak menyadari atau gimana. Yang B ya, the happiest is, sorry, the happiest is the man who is not selfish at all. Jadi, yang paling bahagia itu adalah laki-laki yang tidak egois sama sekali. Kurang tepat ya. When you have given nothing, ask for nothing. Ketika kamu tidak memberikan apapun, jangan meminta apapun. Jadi kalau kamu nggak beri, jangan minta gitu intinya. Yang di eagerness, eager itu artinya apa? Ingin. Berarti eagerness keinginan. Keinginan increase dalam keserakahan leads. Leads itu bisa memimpin, bisa membawa ya. Kalau di sini lebih artinya membawa. Membawa ke loss, kerugian atau kehilangan. Berarti lebih tepatnya A atau D? Iya, yang D ya. Oke. Saya clear. Okay, let's go to the next question. Ini dulu. From the story, we can tell that the Brahmins was bla bla bla. Berarti dari sini kita disuruh mencari karakter atau personality, kepribadian dari si Brahmin atau pendeta. Kita lihat dulu di paragraf pertama, karena di paragraf kedua sudah meninggal. Otomatis hanya di paragraf pertama. A long time ago, there lived a Brahmin with his wife and 3 daughters. He loved them very much. Dia sangat mencintai keluarganya. The Brahmin worked hard and took good care of his family. Jadi, Brahminnya itu bekerja keras dan merawat keluarganya. Berarti kita lihat dulu pilihan yang E. Respectful. Apa itu respect? Menghormati atau terhormat. Bukan ya. Dependable. Apa itu dependent? Dari Dapat kata diandalkan. Oke, itu reliable dear. Kalau dependent itu dari kata ini. Mesti Kak tulis ya, biar lebih jelas. Dependent. Nah ini mesti Kak kasih tahu dari kata kuncinya aja. Independence. Itu apa? Kemerdekaan. Independence dia kan kemerdekaan. Berarti kalau independence itu apa? Jadi kalian kalau lupa mengingatnya pakai ini. Independence itu apa? Mandiri atau kemandirian. Berarti, tapi ini kata benda ya. Kalau kata sifat ya berarti ya independen, maaf. Kemudian kalau dependent itu apa? Kebalikannya. Jadi kalau kalian ketemu imbuhan in itu artinya adalah tidak. Dependent itu artinya adalah tidak mandiri. Berarti independent, mandiri, jadi dihapus. Dependent itu bergantung. Berarti apa? Tidak mandiri. Kurang tepat ya, dia malah bekerja keras. Kalau yang B, hard working. Di sini bilang work hard. Berarti benar ya hard workingnya. Ini tadi salah ya. Ini benar. Honest. Apa itu honest? Jujur. Tidak ada kata honest. Berarti salah. Kemudian generous. Apa itu generous? Dermawan. Di situ nggak ada kata dermawan. Yang dermawan siapa? Swannya, bukan Brahminnya, karena Brahminnya sudah meninggal. Selfish. Egois. Berarti salah. Coba kita lihat yang D. Loving itu apa? Loving? Mencintai ya, jadi dia itu sangat mencintai atau pecinta lah ini. He loved them very much, berarti loving benar. Accountable itu apa? Ada yang tahu? Tanggung jawab. Iya, sinonim dari apa Mbak? Responsible. Iya, good job. Nah, dari mana kita tahu kalau dia bertanggung jawab? Dari the Brahmin work hard and took good care of his family. Jadi pendetanya bekerja keras dan merawat keluarganya. Otomatis kan dia pasti bertanggung jawab. Oke, so the answer is D. Good job.
Oke ya, sering-sering respon ya, biar Miss Ika nggak berasa sendirian. Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah ini, kita lihat dulu soalnya. Di sini aja. What is the speaker relation to each other? Jadi ini ditanyakan seperti soal nomor 1 tadi ya. Hubungan antara si pembicara. Pembicaranya siapa? Amanda sama Ben. Kita lihat dulu. Silahkan lihat paragraf terakhir, kata terakhir, kalimat terakhir. Let's tell mom and dad. Ayo kita beritahu ibu dan ayah. Berarti dia pasti apa? Saudara kan? Iya, benar, sibling. Kalau brother, saudara laki-laki ya. Kalau cousin apa, Mbak? Sepupu. Iya, betul. Sister, saudara perempuan. So, the answer is C. Good job. Oke. Bentar. Sika clear dulu. Mouse. Kita lanjut ya. The conversation most likely happens in a blah blah blah. Percakapannya, likely itu artinya apa? Ada yang tahu? Bukan dengan suka ya. Banyak sekali, bahkan murid musika yang di sekolah juga banyak yang anggap itu artinya adalah dengan suka. Padahal likely itu apa? Sebentar, maaf. Likely. Iya, betul. Sinonimnya apa aja, Mbak? Probably. Iya, betul. What else? Possible. And then? Perhaps. Itu artinya adalah mungkin ya. Oke, kita lanjut. Berarti percakapannya terjadi di mana? Kita lihat ini. Turn down the TV volume. I can't hear you. Tolong turunkan volume TV. Saya tidak bisa mendengar. Kalau nonton TV itu biasanya kemungkinannya di mana? Dining room, living room, garage, atau kitchen? Living room. Iya, di ruang tamu ya. Good job. So, the answer is D ya. Oke, bisa clear dulu. Oke. The next question. Nah, ini. Kita lihat dulu. Ini kira-kira teks apa? Di situ membahas semuanya adalah online shopping. Berarti topiknya adalah online shopping atau belanja online. Silahkan lihat di situ menggunakan beberapa. Ada is, ada means, ada as, ada place, dan lain-lain. Berarti menggunakan verb 1. Masih ingat ya, kalau verb 1 tadi, kalau dia itu nggak report, dia adalah deskriptif. Report tadi umum, deskriptif khusus. Belanja online. Belanja online yang mana? Belanja online kan ada banyak. Berarti itu adalah teks report. Kalau ditanyakan purpose-nya apa? To describe online shopping in general. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal. The last paragraph mainly discuss of online shopping. Jadi kita lihat paragraf terakhir itu bahas tentang apa? Di sini kita lihat ya. Online shopping is part of e-commerce, which stem from electronic commerce. Kemudian kita bisa lihat global coverage is one of the major benefit of online shopping. Jadi belanja online itu adalah bagian dari e-commerce. Jadi ini membahas tentang kalau online shopping itu bagiannya atau cakupan dari e-commerce yang singkatan dari electronic commerce. Kemudian di sini juga membahas global coverage. Global coverage itu sama dengan part ya. Jadi cakupan atau bagian global adalah salah satu benefit. Apa itu benefit? Keuntungan atau manfaat. Sinonim dari profit sama advantage. Apa itu major? Major itu utama. Sinonim dari main. Jadi adalah keuntungan atau manfaat utama dari belanja online. Tadi
Atas tadi sudah dibilang online shopping atau belanja online adalah bagian dari atau cakupan dari e-commerce. Berarti bahas tentang apa? Terminologi itu apa? Istilah ya. Definition, definisi atau pengertian. Coverage itu cakupan atau bagian. Maaf ya, nggak terlihat ini yang B. Ini adalah historical ya, atau history. Nggak ketutupan soalnya. Sejarah, berarti mana yang lebih tepat? Iya, yang coverage. Tadi part itu sinonim dari coverage, bagian atau cakupan. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut ya, sebentar. Wait. Which of the following shopping activity cannot be done via online? Ada yang bisa melihatkan itu yang bagian B? Pilihannya apa ya? Ketutupan soalnya. Aduh. Di sini juga ketutupan, Miss. Oh, ketutupan juga? Oh. Sebentar. Misika. Cilen aja apa ya? Sebentar. Oh, ini nih. Tadi ya. Maaf. Kurang. Nah, ini sudah ya. Terlihat ya. Sell, buy, order, sama pay. Kelihatan nggak, dear? Yes, Miss. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita lanjut. Tadi ini soalnya sebelumnya, maaf. Ini belum. Ya udah, ini dulu nggak apa-apa. Today, we can purchase nearly anything online. What is the meaning of the word purchase? Apa itu purchase? Kira-kira ada yang tahu? Purchase itu kalau kalian sering di Play Store atau di mana itu sering ada. Purchase itu artinya adalah pembelian. Kalau dia adalah kata benda. Kalau dia ada kata kerja, purchase itu artinya apa? Membeli. Berarti sinonim dari apa? Buy. Antonimnya apa, dear? Sell ya. Sinonim dari sell ada yang tahu? Trade. Juga bisa fan. Nah, kalau kalian tahu vendor, vendor itu adalah penjual. Berarti fan itu artinya adalah menjual. Berarti sinonimnya yang mana? Yang buy ya. Sudah terlihat ini. Kalau order itu artinya adalah memesan. Kita lanjut sebentar. Ini. Which of the following activity cannot be done via online? Mana aktivitas dari belanja yang tidak bisa dilakukan via online? Oke, di situ ada arranging, menyusun atau menata, selecting, memilih, trying, mencoba, paying, membayar. Berarti kita cari yang tidak bisa dilakukan via online. Tapi ini jangan kalian tebak-tebak berhadiah ya. Harus sesuai dengan teks. Kita lihat dulu paragraf pertama. Online shopping is the activity or action of buying product or service over the internet. Jadi, belanja online adalah aktivitas membeli produk atau layanan melalui internet. Ini berarti melakukan online atau landing mendarat di website dari si penjual. Select something, memilih sesuatu, arranging for its delivery, menyusun pengiriman, berarti arranging juga ada ya. The buyer either pays. Apa itu pays? Membayar. Berarti mana yang tidak ada? Trying ya, atau mencoba. So the answer is C. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah. Nah, kita ke lirik lagu. The writer of the lyric is most likely a blah blah blah. Jadi,
si penulis si penulis dari lirik mungkin adalah bla bla bla. Kita lihat ya, ini Miss Ika sudah kasih warna merah. And I only hope when I have my own family that every day I see a little more of my father. Dan saya hanya hope. Apa itu hope? Berharap. Ada yang tahu sinonimnya apa? Wish. Iya, apalagi nggak? Betul. Mirip kecuali. Kalau kecuali itu apa? Except. Kalau berharap adalah expect. Nah ini, mesti kasih. Except, itu kecuali. Jadi, hanya beda antara C sama P-nya. Nah, kecuali. Jadi, saya hanya berharap ketika saya mempunyai keluargaku sendiri, yang setiap hari saya lihat adalah ayahku. Berarti yang saya lihat setiap hari adalah ayahku. Maksudnya berarti dia itu merepresentasikan ketika saya itu mempunyai keluarga sendiri, saya itu bisa seperti ayahku. Berarti kalau kemungkinan, kalau berarti ini kan pasti anaknya ya, ya kan? Berarti kan antara antara daughter dan son. Kalau sister sama brother kan salah, saudara laki-laki sama saudara perempuan. Kan itu tadi father, ayah. Berarti kan ayah kan berarti kalau nggak anak laki-laki ya anak perempuan. Tapi ketika dia membangun keluarga, dia itu ingin seperti ayahnya dari kalimat itu. Berarti otomatis kalau dia itu ingin sifatnya seperti ayah, berarti anak laki-laki atau anak perempuan cenderungnya? Pasti ada. Iya, anak laki-laki. Maka jawabannya adalah yang iya, son, betul. Anak laki-laki ya, good job. Oke, dear, jelas ya. Maaf, Misika ini malah. Sebentar, saya hapus dulu. Clear. Mouse. Jelas ya. Oke. Draw. Nah ini. When I look in the mirror, he's right there in my eyes. What do the lyric mean? Ini Misika juga sudah kasih tanda merah. Ketika saya melihat ke cermin, dia di depan mataku. Maksudnya apa dia? Kita lihat ya pilihan yang E dulu. Ayahnya advice. Apa itu advice? Menasehati. Menasehati si penulis untuk mengikuti contoh-contohnya atau teladannya. Yang si penulis berpikir kalau dia imitates. Apa itu imitates? Meniru. Meniru behaviors. Kalau kalian ada di biologi itu ada adaptasi behavior ya kalau nggak salah. Behavior itu tingkah laku. Jadi si penulis berpikir kalau dia meniru tingkah laku dari ayahnya. Kalau yang C, ayahnya selalu mengikuti si penulis di mana dia pergi. Ngeri ya, berarti ayahnya jadi roh gentayangan. Kalau yang D, si penulis berjanji kepada dirinya untuk selalu mengingat ayahnya. Jadi ketika kalian melihat ke cermin, kemudian dia itu melihat dan dia di sana tuh ayahnya ada di sana di mataku. Berarti kan dia seolah-olah melihat ayahnya itu adalah cerminan dari dia dan dia adalah cerminan dari ayahnya. Berarti mana yang sesuai? Yang yes. Iya, yang B. Jadi dia si penulis berpikir kalau dia meniru perilaku ayahnya. Jadi ketika dia itu mungkin ngaca di mana di cermin ya, dia melihat wah aku tuh mirip sosok ayah, mungkin dari perilakunya atau mungkin dari wajahnya seperti itu. Jadi lebih tepatnya adalah yang B. Oke, dear, do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? No, Miss. No? Okay. So, okay, because you don't have any question, thank you very much for your attention ya. So, let's see to the next meeting. Thank you very much and see you.
Thank you, Miss. Iya, you're welcome.